Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Merah Putih, Muhammad Ramadan Adi Putra, dan saya sendiri Ridho Jahari akan membawakan sebuah materi yang berjudul Media Transmisi Data. Definisi transmisi data itu sendiri adalah sarana perantara dalam sebuah jaringan yang berfungsi untuk menghubungkan antara pengirim dengan penerima dan melakukan penukaran data atau informasi. Sebagai contoh, manusia pada zaman dulu pernah menggunakan burung merpati sebagai media pengantar surat ke penerima di tempat lain. Kemudian, manusia juga berkomunikasi dan bertukar informasi melalui pesawat telepon. Media transmisi yang menghubungkan antara dua buah telepon adalah sebuah kabel. Seiring berkembangnya teknologi, maka manusia bisa dimudahkan untuk berkomunikasi dan bertukar data melalui beberapa alat elektronik, yang mana alat tersebut membutuhkan media transmisi sebagai penghubung antara perangkat pengirim dan penerima. Faktor umum penentu kualitas media, kekuatan sinyal dan perangkat, lebar pita dan bandwidth. Kekuatan sinyal bisa dikatakan kuat jika minim dari noise, gangguan sinyal dari luar yang tidak diinginkan, inkonsistensi data, distortion, perubahan bentuk sinyal, radiation, kebocoran arus atau kerusakan di perangkat media, dan attenuation, berkurangnya kekuatan sinyal pada jarak atau hambatan. Bandwidth adalah cakupan frekuensi yang dipakai sinyal pada media transmisi. Satuan bandwidth adalah hertz. Semakin lebar cakupan frekuensi, maka semakin besar pula proses transmisi data suatu sinyal. Pembagian umum ada guided dan unguided. Media transmisi untuk masing-masing alat elektronik bisa berbeda-beda. Dalam komunikasi data, media transmisi terbagi menjadi dua garis besar, yaitu guided dan unguided. Definisi sederhananya adalah media unguided adalah media transmisi yang terpadu dan mempunyai bentuk fisik, sedangkan unguided adalah media transmisi yang tidak terpadu dan tidak memiliki bentuk fisik, biasa berupa gelombang sinyal. Di antara contoh dari media transmisi guided adalah koaksial kabel atau kabel bertumbuh. Kemudian ada pair-wise kabel, yaitu kabel pilin pasang, dan kabel serat optik. Sedangkan di antara contoh media unguided adalah seperti microwave, radio wave, dan infrared. Sekarang dilanjutkan oleh teman saya. Kemudian memasuki jenis guided media pertama. Kabel koaksial adalah sebagai kedua kali hanya selindung kabel mengganggu ketiga insor dielektrik yang berfungsi sebagai lapisan plastik pemisah antara konduktor inti dengan lapisan luar. Lapisan plastik untuk proses lalu lintas data pada sebuah jaringan komputer. Kabel koaksial terbagi menjadi dua jenis, yaitu satu Thicknet 10 base 5 RG8/U. Kabel koaksial jenis ini biasanya digunakan dalam jaringan LAN. Ukurannya rata-rata 10 mm atau sekitar 0,4 inci.
Kabel ini memiliki jangkauan panjang maksimal 500 meter. Satu segmen bisa menampung 100 perangkat jaringan. Harganya relatif murah dan memiliki bandwidth yang lebar. 2. T-Net 10 Base 2 RG58AU. T-Net memiliki diameter yang lebih kecil daripada Thicknet, yaitu sekitar 5 mm atau sekitar 0,19 inci. Jangkauan maksimalnya adalah sekitar 180 per 200 meter. Satu segmen bisa menampung 30 perangkat jaringan. Jenis kabel ini tidak direkomendasikan kecuali pada jaringan LAN cakupan kecil, misalnya sekolah. Kabel ini memiliki harga yang lebih murah dibanding media transmisi yang lain, cocok dipakai pada beberapa jenis topologi jaringan. Memiliki perlindungan fisik yang kuat, juga resistansi noise yang tinggi. Di zaman sekarang, kabel koaksial sudah mulai kurang digunakan karena rumitnya instalasi, rawan terhadap gangguan fisik, dan memerlukan banyak repeater untuk hubungan jauh karena memiliki redaman arus yang kuat. Next. Guided Media Pair Twist. Twisted pair adalah sebuah bentuk kabel di mana kedua konduktornya digabungkan dengan cara dipilin atau dipelintir dengan terlebih dahulu melapisi isolator pada bagian luar setiap konduktornya. Kabel jenis ini terbagi dua, yaitu unshielded minim pelindung dan shielded berpelindung. Susunan pengabelan warnanya berbeda-beda tergantung kategori yang dipakai. Di sini kita menampilkan contoh dari susunan pada pengabelan kategori 5E yang umum dipakai pada jaringan LAN Ethernet berkonektor RJ45 8 pin. Untuk susunannya terbagi lagi menjadi dua, yaitu cross dan stack sebagaimana yang bisa kita lihat pada gambar. Pengabelan cross digunakan untuk menghubungkan dua perangkat yang berbeda, sedangkan pengabelan stack digunakan untuk menghubungkan dua perangkat yang sama. Ada dua jenis kabel twisted pair menurut komponennya. Shielded berpelindung. T-Net copper braiding berfungsi sebagai pelindung. Begitu pula individual shielding dan insulation. Unshielded atau minim pelindung. Aluminium coil shield dan polyester film berfungsi sebagai lapisan pelindung. Drainware berfungsi menambah pengamanan kabel pada rangkaian tipe shielded dan membantu membuang sinyal listrik yang tidak diinginkan menuju ground. Separator juga kadang digunakan pada beberapa tipe kabel pair twist untuk mencegah gangguan sinyal yang ditransmisikan. Kabel LAN TV ini memiliki kecepatan transmisi sekitar 1 GB per detik. Harganya yang relatif murah dan proses instalasi juga mudah. Namun jarak jangkau hanya terbatas sekitar 100 meter saja dan mudah terpengaruh noise. Bagi sebagian orang, kabel koaksial yang sudah kita bahas sebelumnya tadi adalah lebih baik dari kabel unshielded pair twist dikarenakan ketahanan fisik yang dimilikinya. Next. Kabel serat optik adalah kabel yang intinya terbuat dari serat kaca atau plastik halus yang dapat mentransmisikan informasi dengan wujud sinyal cahaya yang telah dikompresikan dari aliran listrik. Pada umumnya, fiber plastik digunakan untuk jaringan komunikasi jarak dekat, sedangkan fiber kaca digunakan pada komunikasi data berjarak sedang ke tinggi atau multimode and jauh single mode. Diameter kabel fiber optik pada umumnya berukuran sekitar 120 mikrometer, sedangkan sumber cahayanya dapat berupa sinar laser inframerah. Kabel fiber optik terbentuk atau tersusun dari beberapa bagian lapisan, yakni core, cladding, coating, string member, dan outer jacket. Core, bagian inti yang terbuat dari serat kaca atau plastik, berfungsi sebagai tempat lalu lintas informasi terjadi. Kisaran diameter dari inti kabel ini berkisar antara 2 mikrometer sampai 50 mikrometer. Jika diameter serat kaca lebih besar, maka kualitas yang dihasilkannya pun akan menjadi lebih baik dengan menghasilkan performa yang stabil. Bagian ini merupakan medium fisik utama yang mengangkut sinyal-sinyal data optikal seperti sinar laser atau LED dari device sumber ke device penerima. Cladding, lapisan kaca tipis yang menyelimuti fiber core. Ukurannya berkisar antara 5 mikrometer sampai 250 mikrometer.
Cladding ini juga selain digunakan sebagai pelindung dari inti kabel fiber optik, juga berfungsi sebagai media yang bertugas untuk memancarkan cahaya dari luar ke dalam inti kabel fiber optik. Coating atau buffer, lapisan berbahan plastik yang berfungsi untuk melindungi segala gangguan fisik dari permukaan kabel. Setiap mantel ini memiliki warna yang berbeda. Hal ini ditujukan agar para pengguna fiber optik dapat dengan mudah melakukan penyusunan urutan core. Strength member dan outer jacket, dua lapisan pembungkus dan pelindung inti. Ada dua jenis kabel fiber optik, yaitu single mode fiber dan multi mode fiber. Single mode memiliki core yang berdiameter sekitar 9 mikrometer dan mengirimkan sinar laser inframerah yang memiliki panjang gelombang dari 1.300 nanometer hingga 1.550 nanometer. Karena memiliki diameter yang lebih kecil yang memungkinkan hanya satu mode cahaya untuk merambat, jumlah pantulan cahaya yang dibuat ketika cahaya melewati inti akan berkurang dan dapat menurunkan pelemahan attenuation sehingga menghasilkan kemampuan bagi sinyal untuk bergerak lebih jauh. Adapun multimode fiber, ia dirancang khusus untuk mentransmisikan lebih banyak sinar cahaya dalam waktu yang bersamaan. Multimode fiber ini pada umumnya digunakan untuk mentransmisikan data pada jangkauan jarak yang relatif dekat. Multimode fiber memiliki inti dengan ukuran diameter sekitar 62,5 mikrometer dan mentransmisikan cahaya inframerah yang panjang sekitar 810 nanometer hingga 1.300 nanometer dari LED. Karena memiliki diameter yang lebih besar, jumlah pantulan cahaya yang dibuat ketika cahaya melewati inti menjadi meningkat, sehingga menciptakan kemampuan untuk mentransmisikan lebih banyak data dalam waktu yang bersamaan. Kabel fiber optik belakangan ini sudah banyak digunakan sebagai media transmisi kabel yang dianggap paling mutakhir karena memiliki lebar pita yang relatif besar, kecepatan yang tinggi, tidak rentan terhadap gangguan sinyal, atau sulit disadap. Ringan, berdiameter lebih kecil dibanding kabel lain dan memiliki bahan yang relatif lebih murah. Meskipun begitu, kabel ini tidak bisa dilipat dalam radius yang kecil atau rentan terhadap kerusakan, memerlukan ketelitian ekstra dalam instalasi, dan memiliki biaya instalasi yang relatif tinggi. Untuk selanjutnya, Unguided Media akan dijelaskan oleh teman saya, Ramadan Adiputra. Untuk Ramadan, dipersilahkan. Ya, terima kasih. Bentar. Sekarang kita masuki Unguided Media. Unguided Media di sini kita akan masuki Unguided Media pertama. Microwave adalah jenis gelombang elektromagnetik yang frekuensi berantara 1 dapat menembus objek solid. Tapi jika frekuensinya bisa menembus objek hambatan yang solid. Sinyal microwave ini relatif kuat, instalasinya juga lumayan mudah karena tidak memerlukan banyak kabel, memiliki keamanan yang lumayan canggih, dan memiliki jangkauan sinyal yang jauh. Meskipun begitu, biaya produksinya bisa dibilang agak mahal karena dia juga memerlukan satelit. Ini adalah jenis pertama, yaitu microwave satelit. Adapun sinyalnya juga hanya mengarah pada satu arah saja, dan umumnya lebar pita hanya terbatas 1-10 MB per detik, dan juga mudah terganggu oleh cuaca sekitar. Jenis media microwave ini terbagi menjadi dua, yaitu microwave satelit yang bisa kita lihat, ya, dan juga nanti ada microwave terestrial yang ada pada slide selanjutnya. Media microwave satelit ini dia memerlukan satelit sebagai perantara, ya, atau media transmisinya, yang fungsi utamanya sebagai penerima sinyal dari stasiun bumi dan meneruskannya ke stasiun bumi yang lain. Sedangkan nanti microwave terestrial akan kita bahas di slide selanjutnya. Tapi kita tetap di slide ini dulu. Di situ kita bisa lihat ada uplink, ada downlink, ada satelit. Jadi uplink itu maksudnya adalah stasiun aktivitas dari stasiun bumi mengirimkan data ke satelit. Di satelit itu adalah penerima datanya, ya, ada semacam antena, yang mana antena itu akan meneruskan data tersebut ke stasiun bumi yang lain.
yang statusnya adalah sebagai penerima, dan aktivitas turunnya itu adalah disebut dengan downlink. Area cakupan satelit disebut sebagai footprint. Nah, kemudian satelit bisa mengorbit bumi. Adapun berdasarkan lintangnya, ada equatorial orbit, yaitu memutar mengikut garis horizontal. Kemudian ada polar orbit, dia mengikut garis vertikal bumi ya, ke kutub utara, kutub selatan. Kemudian ada inclined orbit. Inclined orbit ini dia sorong atau mereng. Kemudian ada lagi bi-shape. Bi-shape itu maksudnya berdasarkan bentuk orbitnya. Ada bundar, circular orbit, yaitu bumi berada di tengah. Jarak satelit akan tetap sama dengan permukaan bumi. Kemudian ada lagi elips atau lonjong. Elips ini dia satu titik dekat, satu titik lainnya jauh. Titik terdekatnya disebut dengan perigi dan titik terjauhnya disebut dengan apogee. Kemudian ada lagi berdasarkan jarak. Berdasarkan jarak itu ada yang low Earth orbit. Low Earth orbit ini sebagaimana namanya dia rendah. Sekitaran satelitnya di atas permukaan bumi itu sekitaran 160 sampai 2000 km. Kemudian ada lagi yang medium. Jaraknya sekitar 5.000 sampai 10.000 km ya. Kemudian ada lagi yang geostationary. Ini sekali putaran bumi itu dia sama waktunya seperti di bumi, 24 jam satu kali putaran. Dia jaraknya sekitaran 35.800. Kemudian kita next. Nah, ini ada lagi microwave terrestrial. Terrestrial ini tidak memerlukan satelit karena gelombangnya merambat di udara langsung ke stasiun bumi yang lain ya. Jadi sinyalnya itu ada yang direct itu langsung. Kemudian ada path reflected or deflected by an atmospheric layer, dia terpantul oleh lapisan atmosfer. Kemudian ada lagi yang terpantul melalui tanah dan akhirnya diterima oleh antena penerima. Kemudian next. Nah, ini ada lagi radio wave. Ini dalam bahasa Indonesianya gelombang radio. Dia memiliki frekuensi 3 kHz dan 1 GHz. Gelombang ini sangat mudah untuk ditransmisikan dan bisa menjangkau jarak yang sangat jauh. Sinyalnya bersifat omnidirectional, artinya dia menyebar tidak satu arah. Dia menyebar, berbeda dengan unguided media yang sebelumnya. Pada frekuensi rendah, sinyalnya dapat menembus objek hambatan yang solid, tapi pada frekuensi yang tinggi, sinyal akan terpantul jika terkena hambatan yang solid. Radio wave ini biasanya digunakan pada radio FM, AM, TV, handphone juga, dan Wi-Fi. Sinyal ini memiliki kecepatan yang tinggi dan tidak mudah terpengaruh oleh cuaca sekitar. Kemudian kita next. Ada infrared ya. Kita bisa lihat di situ. Inframerah atau infrared yaitu media transmisi yang menggunakan radiasi elektromagnetik yang panjang gelombangnya lebih banyak dari cahaya tampak, tapi lebih pendek dari radiasi gelombang radio. Frekuensinya berkisar antara 400 GHz sampai 400 THz. Biasanya sinar inframerah digunakan pada komunikasi jarak dekat dan minim hambatan. Seperti yang bisa kita lihat itu ada remote TV, dia hanya jarak dekat dan minim hambatan. Pengiriman dengan inframerah tidak membutuhkan sinyal yang banyak, transmisinya lumayan cepat, dan tidak mudah dibobol. Alatnya pun yang dipakai juga relatif sederhana, relatif lebih murah, tidak rentan gangguan, tidak memerlukan izin pemerintah, berbeda dengan yang sebelumnya, seperti radio wave atau satelit itu memerlukan izin pemerintah, adapun ini tidak, dan alat-alatnya pun tidak memakan banyak biaya. Kan tetapi sinar inframerah ini tidak dapat menembus hambatan
tidak dapat menembus hambatan atau sulit menembus hambatan. Kekuatannya juga berkurang seiring jarak menjauh atau ada hambatan di tengahnya. Juga dinilai oleh sebagian orang kurang aman bagi mata dan juga sulit digunakan untuk di luar ruangan karena mudah terganggu sinar matahari. Mungkin sekian Engage Media, saya kembalikan kepada Ridho Azhari selaku moderator. Terima kasih. Ya, sekian presentasi dari kami kelompok 8 yang dengan materi media transmisi data. Salah hilap mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.